Bertemu kembali di channel kesayangan kita, channel Ricardo Simanjuntak ya. Dan jangan lupa berikan subscribe-nya, jangan lupa juga berikan loncengnya ya, di like, di share, dan paling utama komen ya, karena komen dulu bisa membantu saya untuk membuat channel berikutnya, konten-konten berikutnya ya, melalui komen-komen dulu. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas tentang masalah sayap ya, namanya sayap genap dan ganjil ya. Sayap genap dan ganjil ini, fungsi sayap ganjil ini itu melihat biasanya melihat karakter gerakan cara kerja ayam ya, cara kerja ayam. Jadi itu kalau yang di dalam perhitungan helai sayap itu ada kegunaannya dan sifatnya ya, ada sifatnya gitu. Jadi ya kita bahas lebih dalam lagi, ini masalah hitungannya ya, jumlahnya. Jadi ada rahasia ya, terdahulu dari cerita legenda nenek moyang kita ya. Itu ada yang mengatakan kalau bisa hitungan sayapnya itu nilainya ganjil. Dan nilai ganjil ini ada banyak, ada yang nilainya 9, ada yang 11, ada yang 13. Dulu pernah ada 15, tapi mungkin nggak masanya lagi sekarang. Itu dulu. Jadi nilai ini saat ini sulit diungkapkan para senior di lapangan, karena banyak para senior sekarang ini entah dia tak mau menceritakan atau memang dia nggak tahu cerita, atau ada kayak yang terpendam khusus untuk dia pribadi ya. Jadi mungkin di channel kita ini akan kita kupas ya, untuk membuka rahasia-rahasia nenek moyang kita ya. Jadi jangan lupa tetap berikan komennya supaya bisa saya buat konten kedepannya. Oke, kita mulai. Jadi dari pertama dulu, kita ini nilainya nilai 9. Sayap itu dihitung bukan dari ujung 3. Dia kan gini, sayap itu kan ada 3 sendi. Sama kayak gini, ini pangkal sayap itu awal. Pangkal sayap awal biasanya bulunya itu lebih lembut. Pangkal kedua itu di tengah ya. Pangkal ketiga itu yang di ujung, biasanya ada yang 5 helai, ada yang 3 helai, ada yang 4 juga. Gitu. Itu yang paling ujung itu ada jalunya, di ujung sayap itu ada jalunya. Itu yang kalau kita katakan, kalau di kita itu jempolnya. Makanya kebanyakan kan 3 di ujung selai, dia jalu. Sama kayak di jari ayam itu 4 jarinya, 1 dia jalu. Jadi itu bukan dari ujungnya yang diperhitungkan, dari pangkal tengah ini. Pangkal tengah ini ya. Itu nilainya itu ada yang 9. Itu muncul pada ayam yang memiliki bobot 3 kilo ke bawah. Kadang dia muncul itu di 2,5 kilo. 2,5 kilo yang sering ada yang nilainya 9. Ya di atas 2,5 kilo ke atas itu udah muncul dia 11. Tapi kebanyakan 10. Karena dia satu mati kecil. Ada nanti dia satu kecil, dia setengah sayap.
Kalau bisa itu dapat yang setengah sayap itu full menjadi selai bulu, itu yang bagus ya. Nah, itu yang bagus. Kadang ada juga dia 10 dia terpendam satu di bawah, dia seperti mendobel. Itu bagus itu. Kalau itu ada pukul simpannya. Jadi biasanya nilai-nilai ini dipakai untuk memastikan bahwa ayam tersebut memiliki penyelamatan sayap yang lumayan bagus, dan susunan sayapnya pun biasanya rapi, sulit untuk dikuasai lawan gitu. Jadi ini termasuk keturunan-keturunan ayam yang memiliki fisik mendekati kesempurnaan gitu. Dia respon sayap itu biasanya kalau kesentuh aja dia ngerti, dia memperbaiki sayapnya. Nah, jadi ini jauh dari keturunan-keturunan ayam bogang atau kopong. Nah, kalau ayam-ayam yang sayap kopong biasanya asal lawan agak masuk di dalam ketiak, itu biasanya dia sering banting setir atau dia sering lompat-lompat. Pokoknya dia sering agak ada kebodohan lah. Sayap bogang, kelemahan sayap bogang itu. Kalau dikuasai sering terpimpin, sering dikuasai gitu. Jadi nilai yang bagus itu kalau bisanya ganjil, karena sifat responnya itu lebih cepat, atau dikatakan kalau dimasukin sayap dia cepat mengelak, menghindari lawannya dari samping itu. Jadi kalau nilai yang 13 itu ayamnya udah berbobot 3,5 atau 4 kilo gitu. Jadi begitu juga selanjutnya yang 15 itu udah itu takaran 5 kilo. Aku pernah punya. Memang betul 15 helai. Dia rapat betul, sayap daun panjangnya panjang. Ya, yang daun sayapnya itu panjang. Kalau dibentang sampai ke ekor, ekornya tertutup. Ayam itu udah pernah aku punya, bobotnya 5,5 kilo. 5,5 kilo. Sisik jari tengah itu mencakup 24 itu, nggak salah 24, 23 itu. Jadi kalau ada ayam kita ukurannya mini, atau dia startup cuman 3 kilo rata-rata, tapi memiliki komponen susunan fisik ayam raksasa, ayam besar, itu yang membuat kita sering terkejut di lokasi kita bermain. Itu bobotnya kecil tapi ayunan kakinya lumayan mengejutkan gitu. Di atas rata-rata badan dia itu di luar jangkauan gitu bunyinya. Ya. Karena kita pun ya sering untuk nyeleksi kesayangan kita itu ya, ayam-ayam hias kita itu ya seperti itu gitu. Jadi kalau bisa komponen fisiknya itu hitungannya itu ya rata-rata ganjil dan di luar kapasitas ayam yang normal gitu. Ya. Jadi ini yang saya bisa sampaikan di video ini, dan nanti akan saya ungkapkan lagi masalah tujuan dari sayap putih ya. Ibaratkannya kalau ada ayam yang memiliki sayap hitam atau sayap yang lain, tapi ada muncul beberapa helai sayap putih, dan tata letaknya itu pun berbeda-beda. Jadi ada di ujung, ada yang di tengah, ada yang di pangkal, itu tujuannya beda-beda. Dan di situ bisa kita ketahui karakter ayam itu lebih ke arah mana. Oke? Jadi mungkin ini yang bisa saya bahas di video kali ini. Ya, jangan lupa tetap berikan subscribe-nya, lonceng, dan komen, serta like and share-nya. Nanti kita akan buka di video berikutnya tentang masalah sayap putih. Oke? Ini kita bahas hanya sampai di sini saja, dan tetap bersama saya di channel saya, Riki Rusman Juntak. Salam super, salam Nusantara.